Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Aisyah, NPM 207120001P. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu manajemen industri media. Manajemen media massa. Manajemen media adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemen dilakukan, baik terhadap media sebagai industri yang bersifat komersial maupun sosial, media sebagai institusi komersial maupun sebagai institusi sosial. Manajemen media merupakan bagian dari manajemen komunikasi dan bagian dari studi media. Sementara manajemen komunikasi adalah turunan dari ilmu komunikasi. Membahas media termasuk manajemen media berarti juga membahas ilmu komunikasi, karena media merupakan bagian dari studi ilmu komunikasi. Manajemen media harus memberikan pengetahuan tentang pengelolaan media, prinsip-prinsip manajemen dengan seluruh proses manajemennya secara utuh, yang meliputi berbagai fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, influencing, budgeting, dan controlling. Ilmu manajemen media sangat berarti dan bermanfaat bagi mereka yang mempelajari agar dapat memperoleh tempat melakukan aktivitas, tempat bekerja dan berkreasi, baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial. 4. Studi manajemen media diharapkan tidak hanya pengembangan ilmu yang diproses saja, tetapi juga mendorong pertumbuhan media serta kehidupan demokrasi yang menjamin adanya freedom of expression, freedom of speech, dan freedom of the press. Ada beberapa karakteristik media massa, yaitu 1. Media massa pada umumnya merupakan sebuah organisasi formal yang sangat kompleks. 2. Media massa diarahkan atau ditunjukkan kepada khalayak yang luas. 3. Media massa bersifat umum dan isi media massa terbuka bagi siapapun. 4. Khalayak yang bersifat heterogen. 5. Media massa membangun kontak secara simultan dengan sejumlah besar orang yang hidup dalam jarak waktu yang sama. 6. Hubungan antara kepribadian media dan anggota khalayak adalah tidak langsung dengan bermedia. 7. Khalayak merupakan bagian dari budaya media massa. Produk media massa. Koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, dan media digital online. Bisa dilihat di sini alur sirkulasinya. Ada percetakan, packing, baik distribusi, agen atau laporan, dan pembaca. Periklanan, salah satu industri terbesar yang ada saat ini dan tidak akan hilang selama masih ada aktivitas jual beli atau bahkan selama manusia masih memiliki kebutuhan. Ini karena iklan merupakan upaya pemberitahuan sebuah produk, di mana produk itu terpercaya dan diinginkan, bahkan dibutuhkan manusia. Dan iklan adalah dalam berbagai bentuk dan ukuran. Media yang digunakan dalam periklanan adalah media massa, yaitu surat kabar, televisi, radio, media digital online, dan majalah. Konglomerasi media. Konglomerasi media merupakan kekuatan dari perusahaan berskala besar dalam memiliki banyak dan jenis media massa.
berbagai bagian bisnisnya. Konglomerasi media memiliki peran penting yang menyaring informasi, tayangan apa saja yang boleh ditayangkan dan disampaikan kepada masyarakat. Media memiliki kekuatan yang besar dalam menyampaikan informasi dan tayangan akan sangat lemah terhadap tekanan dari pemilik media tersebut. Dampak positif dan negatif konglomerasi media. Dampak positifnya, perusahaan bisa saling sharing produk dan memanfaatkan fasilitas antar sister company. Dan terkadang kita juga bisa sering melihat siaran bersama di TV tersebut. Dampak negatifnya, penyeragaman informasi yang disampaikan kepada publik yang mengarahkan kepada penyeragaman opini atas suatu fenomena yang disajikan oleh media tersebut.